Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, bersama saya Pater Innocentius Ruben Hetu CJD di hari Raya Pentakosta 28 Mei 2023. Marilah kita awali permenungan kita dengan memberikan tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Bapa di surga, dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang pada hari ini Engkau nyatakan kemuliaan dengan mengutus kuasa Roh Kudus ke atas para rasul-Mu, ke atas kami semua yang mengimani Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, kuasailah diri kami, utuslah Roh Kudus, agar kami boleh meresapi firman Tuhan kami Yesus Kristus dan menghayatinya dalam hidup kami. Sebab Dialah Tuhan dan Penyelamat kami, yang hidup dan merintah bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Permenungan kita kali ini diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai dengan 23. Namun ada dua ayat yang menjadi permenungan kita kali ini. Ayat 19 dan ayat 22 dan 23. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu." Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Saya ingin membagikan dua hal penting menjadi pokok permenungan kita. Yang pertama, damai sejahtera bagi kami. Ini dalam perikop Yohanes, Yesus katakan dua kali. Artinya, kalimat ini sangat penting bagi kita. Damai sejahtera bagi kami. Kalimat ini merupakan kelanjutan dari doa Yesus sebelumnya.
Yesus katakan, "Ya Bapa, aku datang kepadamu, aku memohon kepadamu agar mereka bersatu seorang akan yang lain, seperti aku dengan dikau, aku di dalam engkau, engkau di dalam aku. Damai sejahtera bagi kamu." Kedamaian, kegembiraan, sukacita, ketenangan menjadi impian bagi kita agar kita boleh menghayatinya, mengalaminya dalam hidup ini. Pertanyaannya, bagaimana kita boleh mengalami kedamaian? Yesus katakan, kasihilah. Kasihilah bapamu. Kasihilah dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu. Ajaran kasih inilah yang membawa kita kepada kedamaian dan sukacita. Kedamaian itu mengisyaratkan bahwa ada semangat kerendahan hati dalam diri kita. Tidak ada orang yang mengalami kedamaian tatkala dia menyombongkan diri, berbesar hati, mengabaikan sesama. Bahwa kedamaian hanya diperoleh ketika orang masuk ke dalam dirinya. Kedamaian itu tidak bisa dicari. Tetapi kedamaian itu ditemukan di dalam diri kita. Tatkala kita masuk ke dalam batin hati kita, kita boleh merenungkan apa yang telah kita lakukan pada hari ini. Akhirnya kita pun boleh menemukan kedamaian, sukacita, dan kegembiraan. Itulah sebabnya Yesus katakan, damai sejahtera bagi kamu. Yang kedua, Yesus katakan, terimalah Roh Kudus. Yesus menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Yang dilakukan oleh Yesus ini ditujukan kepada para muridnya, 12 rasul. Dalam ajaran gereja Katolik kita mengenal ada sakramen tobat, sakramen pengampunan. Apa landasan kitab suci yang mengajarkan kepada kita bahwa sakramen tobat diberikan oleh seorang imam itu seturut ajaran kitab suci? Ya, hari ini kita mendengarnya itu. Yesus ketika menghembuskan nafas kepada para muridnya, dia berkata demikian, terimalah Roh Kudus. Lalu dia katakan, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Nah, kalimat ini ditujukan kepada ke-12 murid Yesus. Mereka yang ada bersamanya. Jadi sebelum Yesus wafat, Yesus telah menyiapkan ke-12 murid ini untuk pergi mewartakan karya keselamatan Allah. Dan setiap kalimat yang diucapkan oleh Yesus, wejangan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus merupakan sakramen, tanda kehadiran Allah. Maka kalimat yang sama ini pun diteruskan dalam ajaran gereja purba hingga saat ini. Siapakah gereja purba itu? Gereja purba itu adalah para rasul yang menerima sendiri wejangan, perintah dari Tuhan Yesus. Sebelum ada kitab suci, apakah hidup mereka tidak bersumber dari yang disebut tradisi?
Apa yang mereka lakukan setiap hari itulah yang disebut dengan tradisi yang diwariskan turun-temurun hingga saat ini. Kalau orang katakan bahwa itu sedikit-sedikit ada hubungan dengan tradisi. Ya, gereja Katolik harus mengakui bahwa apa yang disampaikan oleh Yesus secara lisan yang belum termuat di dalam kitab suci itu merupakan tradisi suci yang oleh gereja Katolik harus dijaga, diwariskan hingga saat ini. Sehingga sakramen tobat pengampunan itu sudah diberikan Yesus kepada 12 rasul sebelum masa reformasi. Sebelum abad ke-16, abad ke-17. Sehingga kalau misalnya kita mendengar ada orang lain yang mengatakan bahwa sakramen tobat itu tidak ada dalam landasan kitab suci. Itu dibuat-buat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hari ini kita mendengar landasan kitab suci yang mengatakan kepada kita, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Selanjutnya, apa hubungannya, relevansinya dengan kehidupan kita? Saya tertarik dengan tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Bab 5 ayat 16 dinyatakan demikian. Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hiduplah oleh Roh. Di sisi lain juga dikatakan kepada kita, Rohlah yang akan mengajar kamu bagaimana berdoa. Ketika orang berdoa dengan sungguh-sungguh, ketika orang dekat dengan Tuhan, maka apa yang menjadi keinginan dagingnya itu bisa diabaikan. Lukas bab 22 ayat 44 tertulis demikian. Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Ya. Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Bayangkan saudara-saudari yang terkasih. Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh sampai dengan muncul keringat seperti tetesan darah yang turun mengenai tanah. Apa artinya? Ada rasa ketakutan, ada rasa kegelisahan. Namun semuanya itu dibawa dalam doa. Dia menyampaikan keluh kesahnya, rasa kekhawatirannya, kecemasannya kepada Tuhan. Namun ketakutan yang ada padanya dipatahkan oleh kuasa hembusan Roh Allah yang akhirnya menguatkan Yesus. Sehingga Yesus katakan, jikalau engkau berkenan, biarkanlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ada banyak ketakutan, kecemasan dalam hidup kita. Namun, hanya orang yang hidup dalam Roh akan mampu melewati keinginan daging. Bahwa Roh akan membantu kita, menguatkan kita. Roh Allah lah yang menyelidiki hati nurani kita. Bahwa apa yang kita lakukan itu berkenan dan sesuai dengan rencana Allah. Kiranya hari raya Pentakosta ini, Roh Kudus turun atas para rasul, menguasai diri kita dan memampukan kita membedakan roh-roh lain yang bukan roh yang berasal dari Allah. Amin. Tuhan memberkati.